Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak episode ke-33, saya akan membicarakan akar-akar politik dalam ilmu kalam. Sebenarnya dalam ilmu kalam mengandung banyak muatan-muatan politik. Sedang muatan politik itu mempengaruhi pernyataan-pernyataan kalam. Hubungan politik dengan akidah begitu mudah menyatu serta saling mempengaruhi. Sebab begitu terjadi perpecahan politik, langsung menimbulkan perpecahan akidah. Ketika pasukan Ali pecah dengan keluarnya sebagian dari mereka, langsung disusul polarisasi akidah Islam antara aliran Syiah, aliran Khawarij, serta aliran Murji'ah. Sebaliknya perpecahan akidah juga menimbulkan perpecahan atau polarisasi politik. Aliran Syiah membangun sistem politik imamah melalui mekanisme wasi, wirasah atau wasiat. Sedangkan aliran Ahlussunnah wal Jamaah menjustifikasi sistem politik khilafah melalui mekanisme syura atau musyawarah. Kalau menurut Profesor Dr. Mahasin, sebenarnya banyak aliran dalam Islam itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung pendapatnya. Ayat-ayat yang memberikan pengertian yang mendukung pendapat-pendapatnya dianggap sebagai ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat yang jelas, yang terang, sehingga langsung digunakan sesuai dengan pengertian lahiriahnya. Sedangkan ayat-ayat yang bertentangan dengan pendapatnya, itu dianggap ayat mutasabihat, ayat yang samar menurut pemahaman manusia. Hingga dilakukan takwil yang diarahkan untuk mendukung pendapatnya. Akhirnya ada ayat-ayat tertentu yang dianggap sebagai ayat muhkamat menurut aliran tertentu, tetapi dianggap mutasabihat menurut aliran lainnya. Sebaliknya ada ayat-ayat tertentu yang dianggap sebagai ayat-ayat mutasyabihat menurut aliran tertentu, tetapi dipandang sebagai atau dianggap sebagai ayat-ayat muhkamat bagi aliran-aliran lainnya. Kalau menurut Ahmad Amin bahwa khalifah merupakan masalah politik pertama yang menimbulkan sekte-sekte Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Sementara Al-Jabiri mengatakan bahwa pandangan keterikatan perbuatan manusia sebenarnya bukanlah bagian dari ajaran Islam, melainkan merupakan politisasi sejumlah ayat untuk kepentingan tertentu. Sementara Hasan Hanafi menyatakan bahwa semua teori tentang iman, amal, kufur, fasik, maksiat, munafik, dan pengecut sebenarnya merupakan teorisasi atau konseptualisasi atas peristiwa-peristiwa politik yang difahami secara berbeda oleh manusia. Pada bagian lain bahwa menurut As-Sahrastani, umat Islam berselisih pada pasca pembunuhan Utsman dan terpecah belah menjadi aliran-aliran yang sesungguhnya merupakan partai politik yang mempengaruhi akidah dan keyakinan umat Islam. Kemudian pada bagian lain kita juga sering menemukan unsur-unsur politik itu, misalnya ketika Muawiyah mengalahkan Ali, ketika Muawiyah mulai berkuasa, masyarakat Islam pada waktu itu bingung, kok bisa Ali terkalahkan oleh Muawiyah itu, ketemu pirang perkara. Mereka gelisah, tapi kok nyata. Akhirnya Muawiyah itu mengajukan manuver. Ya, manuver yang berkedok pada takdir
ya dengan menggunakan model berpikir aliran Jabariyah. Sudahlah rakyatku, persoalan kemenanganku atas Ali jangan dipermasalahkan. Demikian pula kekalahan Ali dari saya juga jangan dipermasalahkan. Itu lupakan, karena itu semuanya adalah kasus yang dikehendaki oleh Allah. Ini memperkuat terhadap pemikiran aliran Jabariyah yang dipolitisasi atau dipolitisir. Dari situ kemudian dikanter oleh putranya Ali dari istri Bani Hanafiyah, yaitu Muhammad Ibnul Hanafiyah, yang mengatakan mengkanter Muawiyah bahwa bohong, ayah saya kalah karena kehendak Allah. Tetapi ayah saya itu kalah karena kecurangan-kecurangan dari Muawiyah. Nah, tentu ini berkonotasi memperkuat paham Qadariyah. Jadi, baik paham Qadariyah maupun paham Jabariyah itu ternyata juga dipolitisir oleh beberapa oknum. Nah, dalam mempertahankan pandangannya, pendiriannya, dan kenyataannya yang mereka alami semuanya. Kemudian kasus-kasus yang lain juga demikian. Ada banyak unsur politik. Menurut Al-Jabiri, kalangan Umayyah yang merebut kekuasaan dengan kekuatan militer itu tidak menemukan basis legitimasi atas kekuasaannya yang korup dan penuh kekerasan itu, tanpa mengangkat doktrin tentang takdir Tuhan. Bahwa Tuhan yang menghendaki mereka berkuasa dan merebut kursi kekhalifahan. Implikasinya mereka menyatakan bahwa Allah tidak akan menghukum para penguasa dinasti Umayyah itu. Sebab Allah sendirilah yang mengangkat mereka sebagai khalifah atas manusia. Tentu pernyataan ini juga mengundang kanter-kanter dari kelompok-kelompok oposisi, baik Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij, ya, yang menekankan pada pandangan-pandangan Qadariyah yang mengarah pada tanggung jawab manusia. Saudara sekalian, para pemirsa yang berbahagia, Paham Jabariyah banyak diikuti kalangan para penguasa yang dolim, karena keperluan mereka kepada kerangka intelektual dan teologis yang membenarkan tindakan-tindakan mereka. Bani Umayyah memanfaatkan juga pendapat-pendapat Murji'ah. Ada tuduhan bahwa aliran Murji'ah itu diciptakan oleh dinasti Umayyah, tetapi tidak ada bukti yang kuat tentang itu. Namun pandangan-pandangan aliran Murji'ah itu menguntungkan dinasti Umayyah, memang iya. Karena itu Muawiyah dan penerusnya banyak memanfaatkan pandangan-pandangan Murji'ah karena menguntungkan posisinya, menguntungkan kecurangannya itu. Sehingga mengambil paham Jabariyah dan memanfaatkan paham Murji'ah untuk kepentingan politik kekuasaannya. Karena itu menurut Al-Jabiri, ideologi Jabariyah kaum penguasa dari Bani Umayyah, kemudian dikanter oleh kaum Qadariyah yang mengangkat doktrin tentang kebebasan dan tanggung jawab manusia. Sebagai reaksi terhadap paham Jabariyah yang didoktrinkan oleh dinasti Umayyah, Muhammad Ibnul Hanafiyah mengajarkan doktrin segala sesuatu yang terjadi lantaran perbuatan manusia. Allah tidak akan melakukan intervensi. Manusia memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Maka perbuatan-perbuatan Muawiyah adalah tanggung jawab Muawiyah sendiri. Allah tidak terlibat sama sekali. Akhirnya sampai pada
kasus yang terjadi pada Khalifah Al-Ma'mun yang menggunakan prinsip-prinsip aliran Mu'tazilah dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksa orang banyak agar menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Di sini juga unsur-unsur politiknya sangat melekat. Artinya banyak unsur politik yang kemudian masuk di dalam konstruksi bangunan ilmu kalam yang kita pelajari selama ini. Demikian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.